Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dicintai Allah? Aksan, Ensiklopedia Islam Akhir Zaman, hari ini kembali hadir menemani Anda dalam mengulas dan membahas embun-embun Islam yang terpendam. Semoga tayangan kali ini memberikan pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. BMKG mengklaim alat pendeteksi tsunami di Selat Sunda masih berfungsi. Sayangnya di beberapa titik alat pendeteksi tsunami maupun pemantau aktivitas vulkanis gunung berapi ini rusak bahkan dicuri. Sahabat Aksan, bencana demi bencana terus melanda Indonesia hingga penghujung akhir tahun 2018. Tercatat bencana menimpa Indonesia tak kurang dari 1.800 bencana dalam kurun waktu setahun. Baik itu merupakan bencana alam dan kecelakaan besar. Baru-baru ini kembali tsunami menyerang Selat Sunda terjadi pada tanggal 21 Desember 2018. Kejadian itu mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit. Anehnya, tsunami tersebut bukan disebabkan oleh gempa bumi. BMKG tidak mendeteksi akan terjadinya gelombang tsunami tersebut. Alat yang digunakan BMKG untuk mendeteksi tsunami tidak berfungsi. Akibatnya, karena tidak ada gempa dan tidak ada peringatan dini dari BMKG, tsunami pun meluluh lantahkan kota Banten dan Lampung. Setelah ditelusuri, alat yang digunakan BMKG untuk mendeteksi tsunami ternyata hilang dan sebagian rusak dan ada yang merusaknya. Anehnya, BMKG tidak konsisten mengenai hal ini. Baru-baru ini, BMKG mengumumkan bahwa sebelum tsunami ada gempa berkekuatan 5 skala Richter. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ada gempa dengan berkekuatan sebesar itu tidak ada manusia yang merasakannya satupun di sana? Namun BMKG menjelaskan, gelombang tsunami yang menerjang Banten dan Lampung tersebut akibat longsoran dan retakan anak gunung Krakatau pada 21 Desember lalu. Tetapi setelah kejadian ini, banyak warganet mengunjungi situs HARP. Entah sengaja atau tidak, saat kami melakukan pencarian di mesin pencarian Google dengan mengetikkan kata kunci rekayasa bencana, kami pun menemukan HARP, H-A-A-R-P. Apa nih? Atas gini. Di atas itu kan nggak ada ya? Di atas Itu. ituan. Ituan. Ini nih. Di bawahnya ini apa nih di atas? Di atas ini, di atas tenda yang itu tuh. Ayo. Kalau lihat bercabang. Masa bercabang kan udah malam nggak ada ini matahari. Iya kan? Iya. Ini kayak atas langit kayak ada itunya di atasnya kan? Ininya. Iya makanya. Nih ininya nih ya. Iya makanya itu ya. kan dilihat kagak ada kan? Pas kita lihat ke sana di sini apaan ayo? Perahu bukan nih. Bukan. Tuh. Begitu kan? Ombak. Namun, tahukah Anda apakah itu HARP? Membahas tentang HARP adalah sesuatu yang menarik untuk kita kaji bersama. Hal ini masih berhubungan dengan video kami sebelumnya pada episode 1 dan 2 yang dapat kalian temukan pada kolom deskripsi. Pada episode ketiga kali ini, kita akan membahas Illuminati mengontrol populasi dunia. Singkatnya adalah manusia akan dimusnahkan secara massal oleh segelintir orang.
Mengapa hal itu dilakukan? Karena bumi sedang tidak stabil, kata mereka. Mereka berencana mengurangi jumlah penduduk dunia yang kini berjumlah 7 miliar dan hampir mencapai 8 miliar jiwa menjadi hanya sekitar 500 juta jiwa atau bahkan 500 jiwa saja dengan agenda yang bernama World the Population. World the Population adalah kondisi yang harus menurunkan jumlah penduduk atau tidak berpenghuni sama sekali. Lantas, apakah hubungannya dengan HAARP? Sudah tahukah Anda apa yang dimaksud dengan HAARP? HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program atau Program Penelitian Auroral Aktif Frekuensi Tinggi merupakan satu program penelitian gabungan yang dilakukan dan dibiayai oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan Defense Advanced Research Program Agency atau disingkat DARPA. Proyek penelitian HAARP dimulai pada tahun 1993, salah satu stasiun bumi HAARP milik Amerika yang ada di Alaska. HAARP bekerja dengan cara mentransmisikan gelombang ke dalam antena yang terhubung dan gelombang yang dipancarkan mendorong ionosfer keluar angkasa. Dengan kata lain, gelombang HAARP digunakan untuk memanaskan ionosfer. Pancaran gelombang yang dihasilkan oleh HAARP berbeda jauh dengan yang dihasilkan oleh stasiun radio pada umumnya. Normalnya, gelombang yang dipancarkan oleh stasiun radio akan kembali ke bumi ketika menyentuh lapisan ionosfer. Tapi tidak untuk HAARP. Gelombang HAARP terus mendorong ionosfer keluar angkasa, sehingga stratosfer yang ada di bawahnya bergerak mengisi celah yang pada akhirnya akan menciptakan perbedaan besar dalam tekanan udara antara area satu dengan area sumber badai. Maka sudah barang tentu, tekanan tersebut akan melebihi ambang batas dan kemudian mengembalikannya ke bumi. Akibat dari terganggunya keseimbangan udara di sekitarnya, maka badai pun seketika akan tercipta. HAARP memiliki kekuatan yang lebih besar daripada bom apapun di dunia, karena kemampuannya yang dapat memanipulasi cuaca. Dan badai yang dihasilkan oleh HAARP dapat menyapu kehidupan di bumi dalam sekejap. Bagi kalian yang ingin tahu lebih rinci apa itu HAARP, kalian bisa membacanya di wordpress.com. Linknya kami sudah sediakan pada kolom deskripsi. Singkatnya, HAARP memiliki tujuan utama untuk mempelajari lebih jauh lapisan ionosfer dan untuk menyelidiki potensi pengembangan teknologi ionosferik atau komunikasi radio dan keperluan keamanan, misal deteksi rudal. Selain itu, tujuannya juga agar dapat membuat pesawat terbang musuh jatuh atau satelit tidak berfungsi. Namun masih banyak kemampuan lainnya yang tidak disangka dan membuat mata mendelik. Pusat operasionalisasi HAARP berada di sebuah fasilitas milik Angkatan Udara Amerika Serikat dekat Gakona, Alaska yang bernama HAARP Research Station. Dampak yang ditimbulkan oleh alat HAARP ini mengubah keadaan atmosfer, membuat efek iklim cuaca suatu wilayah menjadi kekeringan, hujan, banjir, bersalju, angin kencang, tornado, bahkan badai dan topan. Kemudian membuat gempa bumi, membuat efek suatu wilayah menjadi diguncang gempa bumi, dan efek gempa bisa membuat tsunami. Dan yang terakhir, mempengaruhi pemikiran dan perilaku manusia di suatu daerah atau wilayah, bangsa ataupun negara. Mereka akan menjadi brutal, kasar, membunuh, dan psikopat alias gila. Dan mungkin masih banyak lagi yang kita belum ketahui.
Coba kalian perhatikan video berikut ini. Bandingkan dengan video ini. Jika memang itu adalah HAARP dan bencana-bencana lainnya di tanah air ini dipicu oleh HAARP, itu artinya kita sedang tidak aman. Apakah Anda tidak menyadari kalau kita sedang berada pada masa-masa pemusnahan massal? Jika tidak, memang itulah yang mereka harapkan, agar mereka bisa terus-menerus menjalankan program mereka tanpa ada yang menyadarinya. Lantas, bagaimana dalam agama Islam memandang hal ini? Haruskah kita percaya begitu saja? Sahabat Aksan, apakah mungkin kekuatan sihir yang digunakan oleh Dajjal untuk mengendalikan hujan dan kemarau dibuat oleh elit global yang tidak lain adalah hamba Dajjal, sehingga pada saat Dajjal keluar dari kurungannya akan membuat kemarau dan menurunkan hujan dengan alat ini bagi siapa saja yang menganggap bahwa Dajjal adalah Tuhan? Memang beberapa agenda sedang berjalan untuk mengurangi populasi dunia. Pada beberapa kasus misalkan penghapusan ras yang pernah terjadi di Afrika dan Muslim Myanmar. Dan sekarang isu pun beredar dengan adanya pembantaian Muslim Uighur yang dilakukan oleh komunis Cina. Tak berhenti di situ, perang demi perang terus berkecamuk di negeri Syam. Beberapa penyakit dan virus pun terus dikembangkan dan disebarkan untuk mengurangi populasi penduduk bumi. Seperti virus flu babi, flu burung, dan virus HIV. Deretan panjang agenda ini sekarang sedang berlangsung. Apakah kalian tidak menyadarinya? Jika tidak, itulah yang mereka harapkan. Bencana demi bencana hingga pada akhir tahun 2018 seakan tidak ada hentinya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, hujan, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya subur dengan izin Allah. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikian kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang bersyukur." Quran Surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Dan tidak kami menganiaya mereka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah sebab oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Dari ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa bencana datang karena tangan-tangan manusia sendiri. Ayat ini bisa berarti karena manusia yang sering merusak alam dengan menebang pohon, membuang sampah sembarangan, mencemari alam dan lain-lain, sehingga dampak yang ditimbulkan bisa menjadi berupa bencana seperti banjir dan tanah longsor. Ini juga bisa berarti ada manusia yang menciptakan rekayasa bencana, seperti membom laut dengan nuklir hingga menjadi tsunami dan menciptakan bencana dengan menggunakan HAARP. Wallahu a'lam bissawab. Namun perlu diketahui, jika cuaca, hujan, musim panas, dan dingin sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang mampu menurunkan hujan melainkan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa saja yang Allah telah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, hujan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa
lagi maha bijaksana. Quran Surah Fatir ayat 2. Ar-Ra'du adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Program pengontrol alam berkedok HARP ini sama saja dengan NASA. Mereka berupaya mendoktrin pikiran manusia bahwa mereka paling berkuasa, membuat kita takut dan mengira bahwa mereka bisa mengendalikan hujan dan membuat kemarau di dunia. Mereka bisa keluar angkasa dengan mudah apabila kiamat terjadi. Menganggap bahwa bumi ini kecil, bulat, dan mudah mereka permainkan seperti bola. Hingga Anda akan beranggapan bahwa agama itu tidaklah penting, dan Anda akan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada dan dunia ini dikuasai oleh mereka. Semua ini masih berhubungan dengan teori Big Bang, evolusi, dan bumi globe. Mereka sebenarnya tahu bahwa bumi ini datar, hanya saja mereka terus menipu kita, seperti teori evolusi Darwin yang kita tetap masih mempelajarinya di sekolah. Semua itu adalah konsep tak bertuhan alias ateis. Mereka telah mengontrol populasi dunia, menciptakan krisis ekonomi global, menyebarkan penyakit, membuat rekayasa bencana seperti nuklir laut yang mengakibatkan tsunami di Jepang dan di Aceh, memberikan vaksin kepada anak-anak balita agar generasi kita lumpuh. Bisa saja ledakan nuklir penyebab tsunami itu diledakkan menggunakan frekuensi tinggi dari jarak jauh. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Aksan, masih banyak yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat mengetahui update dari kami. Dan ingat, pelajaran seperti ini tidak akan kalian temukan di sekolah, bahkan pada mimbar Jumat. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, segala kebaikan datang dari sisi Allah dan segala kekurangan adalah milik manusia. Maafkan kami bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.